Halo kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada siang hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang salah satu program dari Prabowo Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019, yaitu program tentang pemangkasan pajak penghasilan perorangan mulai dari 5 sampai 8%. Ini cukup sangat membantu masyarakat jika program ini bisa direalisasikan. Kenapa begitu? Karena pajak ini merupakan kewajiban, tetapi kalau pajak menjadi tinggi akan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, program Prabowo Sandi ini ingin menerapkan pajak yang murah, tidak memberatkan masyarakat. Walaupun pajak itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa dia memutuskan untuk memangkas pajak? Karena dengan pajak ringan maka otomatis masyarakat daya belinya akan naik, akan bertambah. Kalau pajak itu berat maka daya beli masyarakat juga sangat berat. Nah, kembali kepada pemangkasan pajak yang dimaksud dari Prabowo Sandi adalah pajak penghasilan. Ini akan dipangkas, diturunkan antara 5% sampai 8%. Ini program yang diajukan oleh Prabowo Sandi. Kalau dia nanti menjadi presiden dan wakil presiden, maka program ini akan dilaksanakan. Maka masyarakat tidak akan berat ketika dia membayar pajak, karena pajaknya sudah dipangkas, sudah diturunkan. Kalau kita melihat teman-teman, PPh pasal 21 sebagaimana juga pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini menetapkan PPh sebagai berikut. Pertama, pajak 5% ini untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. Jadi orang yang punya penghasilan 50 juta per tahun ini kena pajak 5%. Kemudian pajak 15% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta sampai 250 juta rupiah per tahun. Jadi 15% itu dikenakan bagi warga negara yang punya penghasilan 50 juta per tahun sampai 250 juta per tahun. Kemudian yang ketiga teman-teman, pajak 25% ini untuk penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta rupiah per tahun. Jadi cukup tinggi. Kemudian yang keempat, pajak 30% untuk penghasilan sampai dengan di atas 500 juta per tahun. Jadi 500 juta per tahun ini kena pajak 30%. Angkanya juga cukup besar. Jadi misalkan kemarin ada seorang artis, seorang motivator ini membayar pajak miliaran rupiah, yaitu Mas Deddy Corbuzier. Berarti penghasilan Mas Deddy ini kemungkinan di atas 500 juta rupiah per tahun. Makanya pajaknya juga besar. Nah, kenapa Prabowo Sandi ingin memangkas pajak-pajak itu antara 5-8% untuk menstimulus ekonomi masyarakat agar masyarakat ini bisa tumbuh usahanya. Jadi kalau usahanya tumbuh maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Karena itu pajak diturunkan, sementara penghasilan warga ini akan semakin meningkat untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat yang lain. Ini juga sangat diperlukan karena apa? Pajak yang murah ini tentu akan membuat masyarakat senang. Dengan pajak murah dia bisa belanjakan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa menunjang keluarganya. Ini adalah salah satu prioritas dari program Prabowo Sandiaga Uno ketika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Tentu masyarakat tidak akan berat dengan masalah pajak, karena pajak-pajak ini juga cukup banyak teman-teman. Kalau kita punya penghasilan di bawah 50 juta, kalau menurut PPh pasal 21 ini kena pajak 1%. Jadi yang punya pendapatan di bawah 50 juta per tahun ini kena pajak 1%. Ini untuk semuanya.
Nah, berarti rata-rata seluruh warga Indonesia ini pasti kena pajak 1%. Karena tidak mungkin orang tidak punya penghasilan. Orang hidup pasti punya penghasilan, dan kalau punya penghasilan di bawah 50 juta per tahun maka dia kena pajak 1%. Ini adalah bentuk partisipasi warga dalam pembangunan. Kenapa? Pembangunan, kita bangun jembatan, bangun jalan, itu semua dari pajak masyarakat. Jadi semua rakyat kena pajak itu ngumpulnya di APBN. Setelah di APBN nanti dibagi anggaran untuk pendidikan sekian, kesehatan sekian, pembangunan fisik sekian. Jadi yang kita nikmati jalan raya itu ya sebenarnya dari kita juga. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, itulah fungsinya pajak. Jadi siapapun presidennya, pajak ini tetap harus dibayar oleh setiap warga negara. Nah, persoalannya adalah ketika janji dari Prabowo Sandi ini menjadi presiden, maka pajak itu tidak memberatkan karena ada pemangkasan pajak penghasilan perorangan. Dan ini masih dalam kajian juga dari Prabowo Sandi, bagaimana kalau pajak badan ini juga dipangkas, dikurangi. Ini dalam bentuk kajian, mudah-mudahan dengan dia menjadi presiden nanti, baik pajak pribadi atau pajak badan ini juga bisa dipangkas sehingga tidak memberatkan. Nah, kalau saya melihat teman-teman, pajak itu adalah bagian dari pendapatan negara. Pendapatan dari APBN itu diambil dari pajak. Banyak pajak-pajak yang ada, misalkan pajak penghasilan, kemudian pajak penjualan, pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya. Ini semua mengalir ke APBN. Setelah di APBN ini dipergunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita melihat teman-teman, pajak-pajak itu sudah banyak adalah bentuk pendapatan. Nah, bagaimana dengan pendapatan yang lain dari sektor badan usaha milik negara? Ini seharusnya juga menguntungkan bagi negara. Jangan sampai pendapatan badan usaha milik negara ini tidak menghasilkan, karena selama ini kita dengar bahwa banyak BUMN itu yang tidak menghasilkan, malah merugi. Contoh PLN, ini kemarin banyak laporan PLN itu merugi. Belum lagi BPJS, ini juga merugi. Belum lagi yang lain. Ini banyak badan usaha milik negara yang mengalami kerugian. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi sorotan publik juga, kenapa setiap badan usaha milik negara ini banyak yang tidak menghasilkan, padahal operator-operatornya, direksi-direksinya ini juga orang-orang yang pintar. Seperti Ali Muchtar Ngabalin itu kan juga orang pintar. Maka dengan adanya Ali Muchtar Ngabalin menjadi komisaris BUMN, ini badan usaha milik negara akan tumbuh lebih maju. Karena badan usaha milik negara ini banyak ditempati orang-orang yang pandai-pandai, orang yang pintar-pintar dalam usahanya. Ini diharapkan badan usaha ini tetap maju. Apalagi kemarin teman-teman kita lihat bersama bahwa perangkat desa, kepala desa ini berkumpul di Jakarta menuntut kenaikan gaji. Waktu itu dihadiri oleh Joko Widodo, dan Joko Widodo berjanji akan menaikkan gaji perangkat desa seluruh Indonesia itu sebesar pegawai negeri golongan 2A atau setara dengan 1,9 juta, hampir 2 juta rupiah. Nah, kalau satu Indonesia ini juga akan banyak sekali. Nah, terkait dengan janji Jokowi yang akan menaikkan gaji perangkat desa seluruh Indonesia setara dengan gaji PNS 2A ini mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat. Kemarin juga dipertanyakan oleh salah satu anggota DPR RI, Mardhani Alisera dari Komisi 2 ini menanyakan dari mana dana untuk membayar gaji para perangkat desa seluruh Indonesia. Karena apa? Di APBN itu belum dianggarkan, belum ada anggaran. Artinya kalau tidak ada anggaran berarti tidak bisa mengambil dari APBN kecuali dari cadangan umum. Ini mungkin bisa. Ini yang banyak menjadi pertanyaan, dari mana dananya ketika Jokowi membuat janji kepada perangkat desa akan memberikan gaji setara PNS golongan 2A. Belum lagi Jokowi juga memberikan janji akan memberikan
fasilitas BPJS kepada semua perangkat desa seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau orang ikut BPJS tenaga kerja tentu akan membayar. Dari mana uangnya itu? Apakah dari cadangan umum? Karena di APBN ini belum ada anggaran tentang kenaikan gaji para perangkat desa. Dan Jokowi juga berjanji dalam minggu ini akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menjadi payung hukum tentang gaji perangkat desa ini. Maka akan direvisi dalam 2 minggu. Nah, ini juga sebenarnya kabar baik bagi perangkat desa menjelang pemilu ini mendapat angpau manis dari Jokowi. Dan mudah-mudahan ini bukan terkait dengan pemilu, karena pemilu sebentar lagi akan digelar pada bulan April 2019. Ini sudah bulan Januari, maka tinggal menghitung hari sebenarnya pemilu akan digelar. Nah, jangan sampai ketika Jokowi memberikan stimulus atau gaji kepada perangkat desa seluruh Indonesia ini dalam rangka untuk kepentingan politik, untuk kepentingan dirinya sendiri, meraih suara banyak, meraup simpati dari para perangkat desa itu agar dia terpilih menjadi presiden yang kedua kalinya. Jadi harapan kita ini jauh dari kepentingan politik, artinya Jokowi sebagai presiden memberikan kenaikan gaji, uang dari negara, tentunya bukan untuk kepentingan politik ini yang kita harapkan. Karena biar fair. Karena apa? Prabowo maupun Sandiaga Uno tidak bisa melakukan hal ini. Tidak bisa menaikkan gaji saat ini kepada perangkat desa. Karena apa? Dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya kebijakan. Karena dia belum memegang amanah rakyat untuk menjadi presiden. Dan hanya presiden yang bisa melakukan ini. Nah, kembali teman-teman, dengan program yang disampaikan oleh Prabowo tentang akan memangkas pajak 5-8%, ini juga cukup bagus. Program Jokowi yang menaikkan gaji perangkat desa juga bagus. Nah, itulah teman-teman pembahasan pada siang hari ini tentang program dari Prabowo Subianto dan program dari Joko Widodo. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.